Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi juga untuk papa dan mama yang boleh mendampingi anak-anak. Semuanya sudah disiapkan? Ready? Yuk kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bersukacita. Aku senang memuji Tuhan di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekolah minggu, sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik kepada kami semua. Tuhan memelihara kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini kami mau bersyukur dengan datang kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan, dan belajar firman Tuhan. Kiranya kami semua pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, lagu tadi mengatakan ada kata-kata hidup baru. Hidup baru sukaria. Hidup baru itu apa sih? Hidup baru itu adalah ketika kita semua percaya kepada Tuhan, kita keluar dari kegelapan, masuk kepada terang Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Nah, hidup baru yang lama jadi baru. Dari gelap menjadi terang. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, yuk kita semua berubah. Menguduskan diri untuk melakukan semua perintah Tuhan. Mau berubah? Tentu anak-anak Tuhan harus berubah. Berubah, aku mau berubah. Yuk semua boleh menyanyi dengan bersukacita karena aku mau berubah di dalam Tuhan. Berubah, kau lihat
aku berubah, dari hatiku baru, hatiku jadi baru, baru, hatiku tidak ragu. Berubah, kau lihat aku berubah, dari hatiku baru, hatiku jadi baru, baru, hatiku tidak ragu. Aku milikmu, tak ingin sama seperti dulu, Tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah, berubah oleh Yesus. tak ingin sama seperti dulu, tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah oleh Yesus. Ayo kita semua berubah menjadi kudus. Berubah, kau lihat aku berubah, dari hatiku baru, hatiku jadi baru, baru, hatiku tidak ragu. Berubah, kau lihat aku berubah, dari hatiku baru, hatiku jadi baru, baru, hatiku tidak ragu. Aku milikmu, tak ingin sama seperti dulu, Tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah, berubah oleh Yesus. tak ingin sama seperti dulu, tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah oleh Yesus. tak ingin sama seperti dulu, tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah, Berubah oleh Yesus. tak ingin sama seperti dulu, tak ingin main-main dengan dosa. Aku berubah Oleh Yesus. Aku berubah Oleh Yesus. Aku berubah Oleh Yesus. Anak-anak, ini kerinduan kita. Mau kudus, melakukan semua perintah Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah anak-anak, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk boleh melakukan perintah Tuhan. Tahu ini yang benar, tahu ini yang salah, mana yang harus dilakukan, itu dari firman Tuhan. Yuk kita semua mempersiapkan hati kita, belajar firman Tuhan, supaya kita semua ini boleh melakukan perintah Tuhan. Aku mau berubah di dalam Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hati. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Dengan hati yang bersungguh-sungguh, kita siap dengar firman Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah,
pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Wah, Papa, Mama, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat juga bukan? Wah, terima kasih. Kalau Papa Mama sudah mendampingi anak-anak semuanya. Ya, selama ini boleh beribadah dengan online. Papa Mama boleh tetap mendukung, mendampingi anak-anak dengan baik. Nah, sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau semuanya sudah siap, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti, memahami firman Tuhan ini dengan baik, serta kami mampu melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga berkati setiap anak-anak semuanya yang boleh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini adalah hidup kudus. Yuk, siapa yang tahu hidup kudus? Angkat tangan yang tinggi. Yuk, siapa yang tahu? Apa artinya kudus? Wah, ternyata ada yang tahu ya. Betul, hidup kudus itu artinya terpisah atau dikhususkan. Dikhususkan bagi Tuhan. Kayak itu tadi yang Ibu tunjukkan gambar tadi ya. Dia dipisahkan dari yang lain. Dikhususkan, diambil dari beberapa, dipisahkan. Nah, itu namanya dikuduskan atau dikhususkan. Secara khusus, dikhususkan untuk Tuhan. Kita akan melihat ada seseorang yang Tuhan khususkan. Di sini dipakai oleh Tuhan dalam hidupnya. Ya, kita akan baca Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Ya, sudah buka semua Alkitabnya? Nanti anak-anak baca dengan cermat ya. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, siapa yang dipakai oleh Tuhan sebenarnya? Yuk, siapa di situ di dalam Alkitab tadi? Betul. Ya, siapa? Musa. Masih ingat siapa sih Musa itu? Dia adalah seorang nabi yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Pergi kemana? Menuju ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel ketika dia menuju ke tanah Kanaan, ada sesuatu yang terjadi di situ. Kita lihat sama-sama ya, ini. What is this strange place? The place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there again. I'm afraid. Don't be. Come, we'll make camp here. Can you not hear it? It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother.
I'm coming with you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses. And he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Kita lihat bagaimana Musa. Musa Allah kuduskan. Dia itu berkenan. Musa harus hidup kudus. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, Musa harus memisahkan diri dari yang lainnya. Dia mau naik ke Gunung Sinai sendirian. Dia tidak bersama-sama dengan bangsa Israel. Mengapa? Karena Allah yang kudus itu tidak berkenan ditemui oleh sembarangan orang. Karena manusia itu adalah berdosa, sedangkan Allah itu adalah Allah yang kudus. Jadi tidak mau Allah ditemui oleh sembarangan orang. Ya, jadi anak-anak, kalau kita lihat hidup kudus dan berkenan kepada Allah, kita tuh harus memisahkan diri. Ya, meninggalkan perbuatan atau sikap yang berdosa. Contohnya, kalau teman kita melakukan suatu hal yang tidak berkenan, sedang ujian gitu ya. Pada saat ujian, kemudian teman kita itu menyontek. Apa kita sekalian menimbrung di sana supaya nilai kita bagus? Nah, pasti tidak, bukan? Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu, dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tidak sama seperti mereka. Kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Dan banyak lagi contohnya, ya. Kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan
Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu salah satu cara bagaimana kita hidup kudus. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita hidup kudus? Yang kedua, kita itu taat atau patuh kepada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Nabi Musa tadi, ketika Allah meminta Nabi Musa itu naik ke Gunung Sinai, seorang diri, ternyata dia mau melakukannya. Walaupun mungkin pada saat itu ada pikiran-pikiran takut gitu ya, tidak ada temannya dan lain sebagainya. Karena Musa taat, Musa patuh, akhirnya Musa mau naik ke atas gunung itu sendirian. Nah, tidak sebentar loh Musa di sana. Berapa lama? Kalau dalam Alkitab tadi dikatakan selama 40 hari Musa di atas gunung Sinai. Wah, lama ya. 40 hari, bayangkan. Wah, sepi, gak ada temannya, ya. Tapi Musa seorang yang taat, seorang yang patuh terhadap Allah. Dia mau melakukan apa yang disampaikan Allah kepada dia. Nah, anak-anak, Nabi Musa ini tahu kalau kepatuhan dia kepada Allah pasti mendatangkan kebaikan. Buat dirinya juga baik, buat orang Israel. Anak-anak, kalau Musa tadi patuh kepada Allah, itu adalah suatu wujud dari kekudusan hidup Musa. Dan itu yang mendatangkan tadi Ibu katakan kebaikan bagi Musa, juga bagi bangsa Israel. Nah, saya percaya kalau anak-anak juga bisa patuh seperti apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu patuh kepada Tuhan. Dan ketika kita patuh kepada Tuhan, kita harus juga patuh kepada orang tua kita, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, mendengarkan mereka. Kalau di sekolah, kita juga patuh kepada guru kita. Mungkin juga ada peraturan-peraturan yang dilakukan di sekolah. Kita harus patuh. Dan satu hal saat ini yang paling kita harus patuhi, yaitu patuh kepada pemerintah juga. Ya, bagaimana kita setiap kali harus melakukan protokol kesehatan yang biasanya kita lakukan. Ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ketika kita patuh dengan peraturan, kita patuh kepada orang tua, guru, dan patuh kepada Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, juga bagi orang-orang berada sekitar kita. Dalam Amsal 13 ayat 13, di sana dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Nah, anak-anak, bagaimana kita hidup kudus? Salah satunya kita harus tetap taat, patuh untuk melakukan firman Tuhan. Patuh kepada Tuhan, patuh kepada orang-orang sekitar kita, orang tua kita tadi contohnya, guru, dan peraturan-peraturan yang ada. Ya, anak-anak, mari kita terus menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ingat tadi kan bagaimana cara kita menjaga kekudusan hidup kita? Yang satu, kita memisahkan diri dari hal-hal dosa. Ya, tidak melakukan dosa. Dan yang kedua, Ibu yang tadi tekankan apa? Kita itu harus patuh kepada perintah, kepada Tuhan. Nah, dan sebagai penutup, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Nah, anak-anak, belajarlah terus hidup kudus, menjaga hidup kita supaya kita kudus di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan akan berkenan terhadap hidup kita. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika Tuhan sudah menolong kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Bagaimana kami harus terus menjaga kekudusan hidup kami memisahkan diri dari hal-hal yang membuat kami berdosa. Kami rindu Tuhan menolong kami, dan kami juga tetap patuh, taat terhadap perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Tuhan memimpin kami untuk menjalani akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hore! Aduh senang ya. Hari kemarin itu ada yang ulang tahun loh. Siapa yang merasa ulang tahun? Ayo angkat tangan yang tinggi. Iya, teman kita yang ulang tahun adalah Edric. Nah, selamat ulang tahun Edric. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa juga ya hari ini. Kita berdoa untuk Edric, kita juga berdoa untuk kita semuanya. Ya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih jika Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh beribadah dengan baik. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk teman kami Edric yang kemarin berulang tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi anakmu, sehingga anakmu boleh bertambah lagi usianya 1 tahun dalam Tuhan. Kami tetap berdoa untuk imannya, kami berdoa untuk kesehatannya, kami berdoa supaya Tuhan senantiasa menolong juga untuk masa depannya. Kami berdoa untuk orang tuanya, supaya orang tuanya pun juga boleh tetap membimbing Edric, mendidik Edric untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk semua anak-anak kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami juga boleh tetap diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk boleh menjalani akan kehidupannya dengan baik. Berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, sehingga mereka pun juga boleh diberikan kemampuan, hikmat, kepintaran daripada Tuhan untuk boleh bersekolah dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, supaya anak-anak kami boleh terus semangat untuk mengikuti sekolah walaupun secara online. Kami tahu mungkin saat ini banyak yang jenuh, banyak yang bosan. Tapi kami percaya Tuhan, semangat daripada Tuhan itu akan senantiasa menolong anak-anak kami semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk imannya. Tuhan tolong senantiasa supaya mereka pun juga terus bertumbuh. Mereka pun juga terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Kami menyerahkan untuk orang tua mereka, Tuhan tolong berkati. Supaya orang tua mereka pun juga boleh tetap mendukung anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Mendukung anak-anak, membimbing anak-anak dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk gereja kami, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami juga boleh tetap melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai hari ini. Tetap kita menjaga kekudusan hidup kita, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan terus ketika kita melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, harus memakai masker. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, jangan lupa tetap menjaga jarak ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.